Paper yang ketiga, ini paper yang berdasarkan data kualitatif dan data primer. Data primer melalui kuesioner ke individu di Tunisia. Latar belakang, sebagai emerging economy, Tunisia ini membutuhkan saving dalam jumlah yang besar dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk memberikan supply ke investasi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai gross domestic saving bahwa di tahun 76 sampai tahun 2010 rata-rata gross domestic saving itu sekian. Nah, jumlah ini, persentase ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Sejak 2011 mencapai 13%, 2013 kemudian 8,82% gitu. Ini dikarenakan adanya kondisi perekonomian yang tidak baik dan adanya dampak of the aggravation of ketidakseimbangan keuangan pada various economic agent, para pelaku ekonomi gitu. Intinya di Tunisia itu tuh ada suatu keadaan perekonomian yang kurang menguntungkan sehingga savingnya pun itu nggak oke dan mereka sebenarnya butuh saving yang besar. Ini salah satu latar belakang kenapa sih dilakukan penelitian mengenai behavior saving di Tunisia. Nanti bisa kalian baca sendiri lah ya secara lengkapnya latar belakangnya di papernya kalau pengen tahu lebih lanjut. Kenapa sih di Tunisia gitu. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah ingin secara dalam menganalisis mengenai realitas menabung di Tunisia. Menginvestigasi persepsi orang-orang Tunisia mengenai saving dalam konteks bank Islam dan membandingkannya dengan saving di bank konvensional melalui pendekatan kualitatif. Adapun kuesionernya ini tujuannya ke dewasa ya. Dewasa itu sekitar 17 tahun ke atas dan didistribusikan mulai Juni 2016 sampai Maret 2018. Lama banget pendistribusiannya. Biar dapat banyak responden mungkin ya. Dan ini dilakukan untuk menentukan apakah potensial Bank Islam untuk mobilisasi dana tabungan ini dimediasi oleh tingkat awareness terhadap Bank Islam atau faktor kontekstual. Kontekstual ini termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, dan personal faktor atau demografi ya. Jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Nah, ini sekilas tentang karakter perilaku menabung di Tunisia. Berdasarkan suatu survei kualitatif Levindex tahun 2014, orang-orang Tunisia ini tidak memiliki rencana pengeluaran dan quickly incur the financially insecure. Intinya mereka ini nggak ada perencanaan keuangan yang bagus lah gitu. Nah, hal ini menjadi latar belakang yang kuat kenapa sih diperlukan saving, jasa untuk ada tabungan dan asuransi. On the other hand, ini mengilustrasikan bahwa dibutuhkan suatu budaya saving. Dalam jangka panjang, ini orang-orang Indonesia ini butuh suatu perubahan gitu terhadap budaya dalam saving. Karena saving itu penting loh untuk keadaan yang darurat gitu. Kayak misalnya sekarang nih ya, ada wabah gitu, diharuskan work from home. Orang-orang yang nggak punya saving, yang kerjaan duitnya itu sehari untuk makan sehari, itu susah gitu. Jadi memang kita sebagai muslim ya harus bisa lebih merencanakan keuangan, bisa lebih produktif sehingga punya saving. Jadi dalam keadaan mendesak
itu nggak bingung nih mau makan dari mana karena udah punya saving. Nah, kemudian populasinya, target populasi di penelitian ini adalah orang Tunisia dewasa yang berusia 18 tahun ke atas dan kemungkinan besar punya account bank gitu, jadi bisa ditanyain tentang bank. Nah, opinion survey of Tunisian adult ini dikondak melalui suatu kuesioner yang meliputi 25 pertanyaan. Dan kuesioner ini akhirnya dapat 75% dari 150, berarti berapa? 3/4 dari 150 ya. Gitu. Sekitar 30/4. Jadi distribusikan ke 150 orang. Ternyata walaupun jangkanya itu lama, dari 2016 ke 2018, respondennya nggak terlalu banyak. Cuma 150 yang ditunjukkan, terus dapatnya 3/4-nya. Berapa 3/4 kali 150? 30-an ya. 40, ya nggak nyampe 120. Kurang dari 120 orang. Nah, kemudian jawabannya ini dikolek melalui interview. Jadi nggak nyebarin habis itu udah gitu ya. Disuruh ngisi sendiri nggak, tapi interview secara langsung. Nah, kemudian demographic data seputar usia, gender, level of education. Ini hal-hal yang wajib sih di kuesioner, harus ada umur, gender, level of education, biasanya juga pendapatan atau pengeluaran. Hasilnya sebagai berikut. Ini tentang religious factor. Nah, ternyata faktor memilih produk tabungan di bank Islam itu 50% orang jawab karena menghindari riba. Lalu 46%. Jadi gini ya, persentase ini bukan dijumlah sama dengan 100 ke bawah gini enggak. Tetapi untuk pertanyaan yang pertama, untuk pertanyaan yang ini misalnya, avoiding the forbidden interest, ini dijawab oleh berapa persen sih gitu. Terus pemenuhan Maqasid Syariah Islamic Bank oleh berapa persen gitu. Terus aktivitas syariah compliance Islamic Bank even if the agent lose the preferential treatment with conventional bank 44%. Ini di peringkat ya, dari peringkat paling tinggi ke paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah menghindari interest, ada 50% responden menjawabnya. Kemudian tentang awareness, ini paling tinggi jawabannya adalah Islamic Bank itu merupakan bank yang bebas riba. 72% orang ngejawab yes. Lalu di sini hindrance, hindrance itu halangan popularitas. Kenapa sih bank-bank Islam itu nggak terlalu populer menurut responden? Apa sih rintangannya gitu? Ternyata jawaban yang paling banyak adalah yang ini, less saving remuneration in Islamic Bank. Intinya adalah return Islamic Bank itu lebih kecil daripada konvensional. Terus yang kedua, nggak percaya sama loyalty bank Islam. Terus yang ketiga, lebih mahal gitu. Jadi kayak misalnya kita pakai murabahah gitu ya, beli motor gitu, itu nanti jatuhnya lebih mahal daripada kalau kita minjem uang di konven. Terus katanya lebih beresiko saving di Islamic Bank karena kan nggak pasti ininya, interest returnnya kan nggak pasti berdasarkan ini kan, ada profit rasionya. Tapi yang penting di sini adalah yang kita garis bawahi ya. Oke lah, orang-orang itu menganggap bahwa Islamic Bank itu awareness-nya nih bagus loh ya. Interest bank are interest free banks. Awareness-nya bagus. Terus habis itu di tabel yang pertama tadi dia milih bank syariah, kenapa? Karena avoid interest. Tetapi ternyata mereka masih mentingin remunerasi return dari bank syariah itu lebih rendah gitu.
Jadi memang masih profit oriented, tetap rasional sesuai sama penelitian yang sebelumnya tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, udah selesai kita bahas 3 paper. Silahkan kalian isikan tabel yang tadi ya, ada tabel ringkasan, kemudian nanti ada kuis in G form. Terima kasih, semoga bermanfaat.